Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang era Sunda Kelapa. Dahulu, kawasan yang kini kita kenal sebagai Kota Tua Jakarta bernama Sunda Kelapa. Sebagai pelabuhan utama Kerajaan Sunda atau Pajajaran, tempat ini menjadi pusat perdagangan internasional, terutama lada dan berbagai rempah. Letaknya yang strategis membuatnya diperebutkan banyak kekuatan besar. Pada masa inilah bangsa Eropa, khususnya Portugis, mulai datang dan menjalin hubungan dengan Kerajaan Sunda, membuat perjanjian baru dalam sejarah kawasan tersebut. Pada 22 Juni 1527, pasukan Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah merebut Sunda Kelapa dan mengusir Portugis. Pelabuhan ini kemudian diberi nama baru, Jayakarta, kota kemenangan yang sempurna. Peristiwa itu kini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Jakarta. Pada masa Jayakarta, kota pelabuhan tradisional seluas sekitar 15 hektar ini menjadi pusat awal pemerintahan Kesultanan Banten. Pada tahun 1619, Jayakarta hancur di bawah serangan VOC yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen. Dari kehancuran inilah sebuah era baru dimulai, era yang kelak dikenal sebagai Batavia. Di atas reruntuhan Jayakarta, VOC membangun kota baru yang menyerupai kota-kota di Belanda. Kota itu dinamakan Batavia, diambil dari nama suku Batavieren leluhur bangsa Belanda dan menjadi pusat kekuasaan VOC di Asia. Batavia dirancang dengan arsitektur khas Belanda, bangunan batu bertingkat, atap genteng merah, dan benteng pertahanan megah bernama Kastil Batavia. Kota ini dipisahkan oleh kanal-kanal yang menjadi jalur transportasi, irigasi, sekaligus sanitasi. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Batavia mencapai masa keemasannya. Dijuluki Ratu dari Timur, kota ini menjadi pusat perdagangan Hindia Timur dan pusat pemerintahan VOC yang megah. Namun kejayaan itu tak bertahan selamanya. Kanal-kanal yang dulu bermanfaat berubah menjadi sumber penyakit. Wabah malaria dan disentri merebak, merenggut banyak nyawa dan membuat Batavia semakin tak sehat untuk ditinggali. Karena lingkungan yang makin memburuk, pusat pemerintahan Belanda berpindah ke wilayah selatan yang lebih sehat, yaitu Weltevreden, kawasan yang kini kita kenal sebagai Gambir. Wilayah Batavia lama pun berubah fungsi menjadi kawasan pergudangan dan pelabuhan. Disinilah lahir istilah Oud Batavia, Batavia Lama, yang menyimpan jejak sejarah kota tua hingga saat ini. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, nama Batavia resmi diganti menjadi Jakarta. Perubahan nama ini menandai berakhirnya era kolonial dan dimulainya babak sejarah baru bagi kota ini. Pada tahun 1972, Gubernur Ali Sadikin mengambil langkah besar dengan menetapkan kota tua sebagai kawasan cagar budaya. Keputusan ini memastikan bahwa warisan sejarah Jakarta tetap dilindungi dan tidak hilang ditelan modernisasi. Sejak itu, kota tua terus direvitalisasi. Bangunan-bangunan kolonialnya dipugar, berubah menjadi museum, galeri seni, dan ruang budaya. Kini, kawasan ini kembali hidup sebagai pusat sejarah yang menyatu dengan kreativitas masa kini.